Halo pemirsa, ibu dan para bunda yang ada di rumah atau di mana saja pun berada, tiba waktunya kita untuk bertemu kembali dalam acara Tiba, Tanya Ibu dan Bunda. Bersama saya Ibu Rosti Malin Munte dan saya senantiasa ditemani oleh Bunda Dr. Immaculata Umiyati. Halo Bunda, apa kabar? Kuat, sehat. Baik, jadi Tiba acara Tanya Ibu dan Bunda adalah program bincang-bincang atau tanya jawab sehingga kita bisa saling berinteraksi melalui pertanyaan-pertanyaan yang dapat dikirim langsung melalui kolom komentar YouTube atau dalam postingan Tiba di sosial media Aris Merdeka Official dengan hashtag Tiba-Tiba Bertanya. Tayang di YouTube Aris Merdeka Official dan jangan lupa untuk berlangganan sekarang. Dan silahkan like, comment, share, dan subscribe. Dan secara eksklusif di Tip-Tip ID. Tema yang akan membahas seputar topik anak berkebutuhan khusus dan juga tentang pola asuh atau parenting bersama netizen dan para narasumber pilihan. Dan kali ini tema yang akan kita bahas secara khusus adalah peranan orang tua dalam penanganan bullying atau perundungan. Nah, Bunda, kan begini, kita tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan anak itu berasal dari rumah sebenarnya. Jadi seharusnya bagaimana ini atau apa yang harus dilakukan oleh orang tua supaya tidak lagi terjadi sikap-sikap atau perilaku yang melakukan ketegaan melalui bullying atau tindakan-tindakan kekerasan kepada orang lain. Jadi orang tua tidak hanya melulu peduli dengan PR atau tugas-tugas, tapi lebih daripada itu. Kira-kira seperti apa ini, Bunda? Ibu-ibu, halo. Ibu-ibu muda. Jadi Bu, saya tahu bahwa pekerjaan ibu rumah tangga itu Bu teramat sangat luar biasa, banyak banget tuh, komplit kan. Jadi mereka hampir tidak punya banyak waktu untuk banyak hal kecuali itu handphone. Banyak waktu itu. Namun Bu, ibu sudah diciptakan untuk menjadi perempuan, makhluk yang sangat hebat, makhluk yang sangat kuat, dan makhluk yang sangat lembut hati. Tuhan dalam penciptaan ya Bu, Tuhan itu menciptakan para wanita itu untuk menjadi seorang ibu itu tidak main-main. Ya, di dalam rahim ibu dititipin loh embrio mulai dari si kiprit ya Bu. Menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar, dan lahir. Kita kalau mengecamkan tentang itu, kita betul-betul menelaah betapa ya proses bayi itu luar biasa. Jadi bukan hanya sekedar hubungan suami istri bim salah bim jadi enggak Bu. Tapi di situ ada misi. Kita sudah teologis banget ya Bu? Ya. Ada misi Bu. Karena setiap kelahiran itu membawa misi. Sekalipun anak kebutuhan khusus. Dan ibu dipercaya salah satu ciptaannya ya di dalam rahim ibu untuk membawa misi. Kebaikan, misi pasti kebaikan, yaitu mensejahterakan sesamanya. Entah sebagai dokter, entah sebagai apapun lah profesinya lah pokoknya lah. Kepanjangan kalau aku nyebut satu-satu profesinya. Ya. Jadi tidak sekedar saya menggunakan kata beranak tidak berarti bermaksud seperti binatang, tidak. Karena beranak dan mempunyai anak beda. Kalau beranak kan jebrot jadi udah anaknya nggak diurusin, tinggal. Ya itu beranak doang. Tapi kalau mempunyai anak itu dengan segala resikonya. Termasuk ketika anak kita sudah mulai sekolah. Mulai dari kipi sampai kecil ke gede-gede sekolah.
Disitulah tanggung jawab ibu betul-betul dipertaruhkan. Tidak mudah, Bu. Sangat tidak mudah. Apalagi zaman ini ya Bu Ros. Mau anak laki, mau anak perempuan, sama zaman dulu kan gini Bu Ros. Aduh, anakku perempuan nih, harus dijaga dengan sangat baik gitu kan ya Bu Ros. Zaman kini tidak. Sama beratnya menjaga anak laki-laki atau perempuan. Nah, di sini nih Bu yang penting banget. Karena kita sudah diberi oleh Tuhan kepercayaan anak untuk menyelesaikan misinya, di sini tanggung jawab ibu. Nih ya Bu, ini kita udah punya anak, lalu anaknya dibully orang, meninggal bahkan. Gitu ya. Maaf Ibu, saya tidak bermaksud menyalahkan Ibu yang putranya meninggal ya Bu, tidak. Tapi ini sebagai gambaran bahwa yang sudah Tuhan berikan kemudian hilang sebegitu saja, misi dia bagaimana nanti? Ya, karena saya tidak bermaksud pokoknya menyalahkan, oh dia digebukin sampai meninggal sama temennya berarti Ibu yang punya anak salah. Tidak maksud itu ya Bu. Artinya kita akan mari kita memantau anak kita. Di situ sebetulnya nanti intinya. Jadi disinilah pertanggungjawaban ibu bukan hanya sekedar melahirkan, tetapi untuk mengembangkan dia dari sekolahnya, dari kesehatannya, dari kebahagiaannya. 10 hak anak ya Bu, akhirnya ya Bu. Itu ibu harus bertanggung jawab. Lalu bagaimana bertanggung jawab itu? Karena gini loh Bu, tidak semua orang tua itu bertanggung jawab loh Bu. Ya kan? Tidak semua orang yang punya anak itu lalu tanggung jawab, tidak. Ya, banyak juga yang kemudian, aduh nak selamat datang di dunia, engkau sudah melengkapi hidupku. Melengkapi. Emang dia pelengkap gitu kan? Dalam hidupmu kan tidak. Ya. Jadi bagaimana ibu mendidik, mengurus anak ini dengan baik. Begini Bunda, Memantau, mengurus dengan saya tanggung jawab. nangkap dari situ. Jadi setiap kelahiran anak ada misi. Misi untuk kesejahteraan sesama. Berarti anak setiap yang lahir itu misinya itu sama. Persoalannya bagaimana seorang bunda atau ibu di dalam keluarga mengelolanya supaya misi itu sampai. Yes. Itu. Betul. Nah, hari ini Bunda persoalannya adalah ketika kita bicara tentang perundungan atau bullying, dua, bisa korban atau pelaku. Nah, ini adanya di dalam pemahaman ini harus semua para bunda, orang tua harus paham ini. Anak saya mempunyai misi, tetapi kalau tidak saya kelola, tidak saya tangani, tidak saya perlakukan dengan sebaik-baiknya dari rumah, maka dia bisa pelaku atau sebagai korban. Ya. Nah, oleh karena itu dalam kerangka berpikir yang seperti ini seharusnya Bunda, bagaimanalah atau apa-apa yang harus dilakukan supaya dia tidak menjadi pelaku atau menjadi korban. Ya, saya menyoroti yang sebagai pelaku dulu ya Bu. Alangkah sayangnya Bu, ibu sudah mengandung sekian bulan, 9 bulan 10 hari, sudah melahirkan dengan mati-matian. Ya kan, sudah merawat sampai waktu dia membuli temannya itu. Namun dari perjuangan semuanya ini dia menjadi, ya saya katakan pembunuh ya Bu. Walaupun ya tapi tidak berarti sebagai pembunuh seperti orang gede-gede itu, tapi dia tetap membunuh. Dan bahkan dengan rame-rame. Dengan berbicara-bicara dengan temannya. Bahkan setelah temannya meninggal dia tepuk tangan. Sesakit apa hati kita sebagai orang tua, karena maaf, di situ kita gagal. Di situ kita gagal. Kita nggak menyalakan handphone Bu, ya. Kita nggak menyalakan handphone, kita nggak menyalakan media apa yang dia baca. Karena di situ yang berperanan adalah kita sebagai ibunya. Di situ kita muter lagi Bu, buka lembaran-lembaran tadi. Aku waktu anakku suka nakalin orang lain, aku belain gak ya? Ya. Atau malah mungkin aku suka ngatain orang ini orang ya? Lihat Bu. Apakah aku suka nyinyirin orang ya? Apakah aku suka menghina orang ya? Karena semua didengar. Dan akan masuk di dalam dirinya. Sehingga dia merasa tidak bersalah.
Aku yakin banget Bu. Kalau anak itu sejahtera batinnya. Bu, saya tidak ngomong makan banyak, makan enak-enak ya Bu. Sejahtera batinnya, dia mencintai dan dicintai, kok saya yakin dia akan melakukan itu rasanya tidak mungkin. Kita ini Bu, sebagai orang tua, terlalu banyak syarat untuk anak merasa dicintai. Sadar nggak kita? Makanya jangan nakal, makanya PR-nya yang bagus, makanya begini, begitu. Seakan-akan anak itu membeli kasih. Gitu, membeli cinta. Bilangnya nggak bagus, mama nggak sayang loh. Gitu loh, mama nggak sayang loh. Kata-kata ini tajam loh Bu. Udah kamu gitu, mama nggak sayang. Padahal mencintai anak tanpa syarat. Tanpa syarat. Ini loh hal-hal ini yang kita nggak apa Bu, nggak ngeh gitu ya Bu, nggak respect dengan hal-hal itu. Jadi memang untuk sejahtera batin anak Bu, nggak perlu kaya dulu, nggak perlu bisa beliin ini itu dulu. Ya syukur alhamdulillah kalau kita punya ya Bu. Untuk membuat anak sejahtera itu gampang Bu. Anak yang saya terapi tuh Bu, ya ilah cuman ayo kita masak jus. Senengnya ya apa? Tak terkenang-kenang tuh Bu. Seneng banget. Yuk kita begini, nggak perlu duit banyak kok. Bahkan nggak perlu duit juga. Gitu. Kamu mau makan siapa? Sama telur ya? Gitu ya. Ya udah Ibu udah ngupas bawangnya nih. Kamu yang begini-begini sekarang ya. Ambil telurnya, ceplok di sini. Itu happy loh Bu. Cuman telur doang. Ya, benar saya tidak punya anak, tapi anak yang kurus banyak banget Bu. Dan ku perlakukan seperti itu dan happy teringat-ingat. Aku mau ku Ibu Unda Ima lagi deh anak-anak gitu. Karena hanya hal seperti itu. Dibuat sejahtera, hargai anak itu. Untuk dicintai itu nggak banyak syarat. Wah anaknya sendiri kok banyak syarat. Makanya jangan gini-gini nanti mama tinggal loh, mama ini loh gitu kan. Ngancem mulu. Anak kecil Bu, dibilang nanti mama tinggal, setengah mati itu. Karena dunianya yang ada cuma adalah mama. Ibu itu di anak itu udah, wah super mahadewa loh. Maksudnya yang disangat mama. Nah tapi maka ketika nanti begitu mama gak ajak nih. Itu loh. Jadi anaknya sudah penuh dengan ancaman. Lalu anak lain jadi korban. Ya kan? Jadi betul-betul gagal kita Bu. Bukan hanya sekedar gagal misinya itu tadi. Tapi betul-betul gagal sebagai orang tua. Anak kecil. Kalau misalnya nih Bu, yang bunuh itu adalah dia udah umur 30, 40 lah. Dia udah menjadi manusia dewasa. Mungkin pengaruh pacarnya. Sangat mungkin loh Bu. Sangat mungkin sekali. Pengaruh pacarnya, pengaruh ini, pengaruh itu. Ya mungkin. Tapi ini anak kecil sekipil SD. Kalaupun tadi saya bilang nggak menyalakan handphone. Kalaupun handphone, dia dicintai loh sama ibu, sama papa. Itu sederhana bukan Bu? Ya, tapi kalau kita melihat sekilas, kenapa ya tapi kok banyak banget? Duh, saya jadi Betul bahwa memang Bunda, betul-betul saya hari ini tertantang dan juga dibawa kepada satu kesadaran penuh tentang pentingnya tugas seorang ibu. Jadi para ibu dan bunda ternyata itu bukan hanya sebutan, tetapi dia sungguh-sungguh harus dinyatakan lewat sikap, perilaku, dan bagaimana mencintai anak-anak yang sesungguhnya supaya anak itu sejahtera batinnya. Itu kata kuncinya. Apakah dengan demikian kita bisa katakan semua pelaku-pelaku yang hari ini anak-anak itu, anak-anak kecil tentu yang belum terkontaminasi dengan dunia kedewasaan seperti itu akibat dari ibu atau orang tua yang gagal menjalankan misinya sebagai tugas mulianya sebagai ibu, sehingga anaknya gagal membawa misi kesejahteraan itu keluar rumah dan ke dunia yang sesungguhnya, kan begitu. Nah, kalau para ibu gagal, memang kita bisa duga, bisa perkirakan
maka akan lahirlah generasi-generasi yang gagal membawa misi, Bu. Betul. Dia tidak punya nilai, ya ya kan? Tidak mempunyai nilai ini dalam banyak hal, bukan hanya sekedar membunuh fisik ya, Bu. Ya termasuk menjadi koruptor itu. ya. Tidak punya nilai loh. Jadi Orang yang bohong-bohong dia tidak punya nilai. saya jadi paham ternyata itu dimulai bukan hanya jargon ya. Ya, Itu dimulai dari ibu yang mengandung anak. betul. Maaf kepada ibu dan para bunda yang ada dimanapun, ingat itu yang paling penting, yang utama yang kita pelajari hari ini, bahwa jadilah seorang ibu yang sungguh-sungguh menjadi ibu yang membawa misi ya kepada anak, mencintai anak tanpa syarat, kemudian juga supaya misinya anak ini bisa membawa kesejahteraan ke dunia luar dan seterusnya. Nah, kalau itu tidak disadari, maka apa yang kita katakan berulang kali dalam statement kita yang sebelumnya, tidak akan kembali anak kepada dunianya. Karena bundanya sendiri pun tidak paham apa tugasnya sebagai seorang ibu. Lebih disibukkan kepada masalah yang ada di dalam dirinya, misal. Gitu kan. Jadi semua orang hidup punya masalah. Even kita pun, Bu, ya, Bu. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Jadi kan banyak sekali yang punya masalah, tetapi fokus pada masalah itu aja. Sehingga lupa yang lain-lain. Oh, Bu Ima sih nggak ngerti masalahku. Berat, ngerti, Bu. Masalah itu berat semua. Tapi ketika kita fokus pada itu, lalu mentelantarkan anak-anak ini, Bu. Lalu sampai menjadi perilaku seperti itu, menjadi pelaku. Sayang banget. Ibu dipercaya sama Gusti, sama Tuhan. Ya toh, untuk ini, tapi menjadi gagal. Sayang banget. Sayang banget. Tentu dalam hal ini Bunda, kita tidak mengabaikan sama sekali peran seorang ayah atau keluarga besarnya kakek nenek. Tapi yang kita bicarakan adalah sebagai ibu. Karena tiap hari. Ya. Dari pagi sampai semuanya itu adalah ibu semua. Dan saya juga gini, Bu, saya kalau jalan gitu ya, Bu, mau pergi gitu ya, jam 7 jalan gitu ya, ngelihat ibu-ibu nganter anaknya pakai motor, sudah ada tentengan makanan itu, saya mikir, ya ampun Tuhan, ibu ini bangun jam berapa, ya kan, membawa bikin anak masakannya anak-anak untuk dibawa sekolah, nungguin pula gitu kan, itu pekerjaan yang besar. Jadi aku selalu doakan, muliakanlah ibu-ibu ini ya Tuhan gitu. Tentu ibu yang seperti itu yang kita harapkan tadi. Nah, sekarang pertanyaannya ini, ya peran ayah di mana? Kan kira-kira seperti itu. Harusnya ayah tidak mensupport hanya ibunya. mensupport dengan yang sesungguhnya, ya, menghargai istrinya. Tidak dilihat bahwa pekerjaan di rumah itu adalah hal yang mudah dan sederhana, tetapi banyak aspek yang harus diperhatikan dan dihargai yang sesungguhnya. Gitu ya. Ya, dan saya sedikit selipkan. Bapak-bapak, untuk membahagiakan ibu-ibu itu gampang sekali. Beneran, ibu-ibu tidak pulang mau kok digaris barang-barang bagus, tapi ibu-ibu juga tahu kok bahwa suaminya juga tidak bisa membelikan ini anak-anak kayak gitu kan ya. Tapi Pak, mencintai istrinya itu mudah sekali, yaitu dengan perhatian. Nih, misal contoh kecil yang tidak ada hubungannya dengan duit. Begitu bapak pulang gitu kan ya, ibunya sedang repot apa gitu kan ya, bantu. Gini loh Pak, saya juga orang kerja gitu kan. Jadi aku tahu Pak, kerja di kantor dan kerja di rumah itu seperti apa. Dulu saya kerja di kantor orang juga Pak, secapek-capeknya di kantor Pak, masih bisa melakukan sesuatu. Jadi jangan alasan, aduh capek nih Ma, yuk kopi, nggak berlaku lah. Bantulah ibu itu, karena kalau ibunya happy, bapak support, itu semua akan beres. Kedua, maaf. Jangan pelit. Ini fakta, Bu. Karena banyak sekali ibu-ibu ini dikasih duit hanya untuk cukup dapurnya doang pun ibunya masih pusing. Ini untuk apa, padahal bapaknya ada duit. Gitu kan. Lebihin karena ibu-ibu juga perlu dirinya cakep juga, bersih gitu-gitulah, Pak. Saya tidak memaksa Bapak untuk kalau gitu harus begini begitu. Pak, kasih duit lebih itu tidak harus banyak. Bu, Ibu tahu bahwa ada ibu-ibu yang cuma minta lipstik di Indomaret atau apalah gitu di jambak sampai jilbabnya lepas. Berapa harga lipstik yang di toko itu?
Ya lipstik macam-macam gitu kan, yang mereknya tinggi-tinggi suka banyak. Tapi ibunya kan cuma minta yang ada di toko itu. Itu saja sampai seperti itu. Betapa lukanya ibu itu. Maka Pak, kalau ibunya dibahagiakan, semua akan beres Pak, semua akan jauh lebih baik. Memperhatikan anak-anaknya juga akan lebih baik. Ibu enggak perlu nyari perhatian lagi dengan handphone itu Pak. Karena dia udah happy. Begitu ya Pak. Itu pesan manis dari dari saya ya Pak. Maaf tapi saya bermaksud baik supaya istri Anda happy. Kalau istrinya udah happy, mantap pokoknya dunia keluarga. Yap, jadi kembali ke statement awal, sejahtera batin ibu, maka sejahtera juga batin anak. Jadi dengan demikian keluarga akan aman. Ya. Dan bapak juga mencari nafkah menjadi bersemangat Ya. karena dia tahu betul apa yang dia bawa ke rumah sangat dihargai oleh istrinya, dan anaknya pun menjadi sejahtera batinnya. Kedengarannya sangat simpel, tetapi melakukannya harus dengan hati yang jujur, niat yang tulus, supaya itu betul terjadi di tengah keluarga para ibu dan para bunda yang ada di rumah. Ya. Tidak terasa bunda, hari ini kita waktunya sudah cukup dulu untuk episode ini, dan mari kita tunggu untuk episode-episode berikutnya. Dan jangan lupa untuk mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar YouTube atau di dalam komentar postingan Tiba di sosial media Aris Merdeka Official dengan hashtag tiba-tiba bertanya. Pertanyaan seputar topik anak berkebutuhan khusus dan juga tentang pola asuh atau parenting. Dukung terus program Tiba Tanya Ibu dan Bunda di YouTube channel Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Nah, mari kita ingat Bunda untuk mengembalikan anak ke dunianya. Sampai jumpa.